usaha ini benar-benar menguntungkan. Baru buka aja, batagor ikan khas Bandung ini langsung ludes di serbu pembeli. Rasanya gurih, wangi, modal ringan. Bayangkan, kamu baru buka usaha, belum genap 1 hari, tapi daganganmu langsung ludes seperti direbut pembeli. Bukan mitos, bukan cerita kosong. Inilah fakta yang bisa terjadi kalau kamu tahu cara memulainya. Batagor ikan khas Bandung, usaha kecil yang bisa jadi besar, modal ringan tapi peluang cuannya mengalir deras. Bagaimana cara memulainya, berapa modalnya, dan bagaimana bisa ludes saat baru buka? Simak sampai akhir, jangan sampai kelewatan sedikit pun, karena jawabannya akan membuka pintu rezeki baru untukmu. Sebelum masuk lebih jauh, untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dijauhkan dari kesulitan, dan dimudahkan dalam setiap langkah hidupnya. Amin. Dan untuk kamu yang baru bergabung, klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar konten usaha seperti ini terus hadir dan bisa membawa manfaat lebih luas lagi. Persiapan awal dan modal investasi. Semua hal penting harus disiapkan sebelum membuka usaha batagor. Di bab ini kita akan bahas perlengkapan, bahan baku awal, dan modal investasi yang dibutuhkan supaya usaha bisa berjalan lancar. Perlengkapan dan investasi awal. Untuk memulai batagor keliling atau berdiri dengan gerobak sederhana, perlengkapan dasar dibutuhkan seperti gerobak dorong, wajan dan kompor, tabung gas, baskom, penyaring, pisau talenan, blender untuk membuat bumbu kacang, panci kukus jika perlu, perlengkapan makan, piring, sendok, gelas, serta celemek atau seragam sederhana. Berdasarkan referensi, total modal investasi awal untuk perlengkapan bisa berkisar sekitar 2,5 sampai 3 juta rupiah. Misalnya, gerobak dorong sederhana dan kelengkapan memasak dan penyajian, blender untuk bumbu kacang, peralatan memasak dan penyajian dasar. Total modal awal kurang lebih Rp2.550.000. Modal operasional pertama, bahan baku. Setelah perlengkapan siap, Anda butuh bahan baku untuk produksi batagor. Bahan utama antara lain ikan tenggiri giling, tahu, kulit pangsit, tepung tapioka atau kanji, daun bawang, bumbu kacang, kacang tanah, cabai, gula, garam, cuka, minyak goreng, dan pembungkus atau plastik. Toko mesin Maxindo +2. Media Bojonegoro +2. Sebagai gambaran, harga bahan baku di akhir 2025, ikan tenggiri giling bisa sekitar Rp100.000 sampai Rp110.000 per kilogram. Beli +1. Menurut referensi, untuk 100 porsi, total modal operasional harian sekitar Rp141.000. Jadi, total modal awal keseluruhan, perlengkapan plus bahan baku awal, sekitar Rp2.691.000. Rencana produksi dan skala. Dengan modal seperti di atas, Anda bisa mulai produksi batagor dalam skala kecil, misalnya membuat sekitar 80-100 porsi terlebih dahulu. Bila pasar merespon dengan baik, skala bisa diperbesar. Beberapa pelaku usaha batagor pemula bahkan menggunakan modal kecil ini untuk mulai keliling atau berjualan di gerobak kaki 5. Modal ringan, tapi potensi laba tetap ada. Risiko dan faktor penting. Untuk meminimalkan risiko kerugian, penting untuk menggunakan bahan ikan tenggiri yang segar, harga bahan baku fluktuatif, mengontrol kualitas dari awal, peralatan bersih, kebersihan, penyajian menarik, menghitung dengan baik harga pokok per porsi agar harga jual wajar tapi tetap memberi keuntungan. Ringkasan usaha batagor ikan. Produksi 100 porsi batagor per hari membutuhkan biaya bahan baku sekitar Rp141.000, sehingga HPP per porsi sekitar Rp1.410. Dalam studi UMKM, HPP real dengan tambahan pengeluaran bisa mencapai Rp4.112 per porsi, dengan harga jual Rp7.000 menghasilkan keuntungan sekitar Rp2.888 per porsi. Harga umum batagor di pasaran.
Per piece 1.000 sampai 5.000, per porsi lengkap 10.000 sampai 25.000. Simulasi keuntungan, harga porsi 7.000, penjualan per hari, laba per hari, laba bulan 26 hari. 50 porsi sekitar 144.500, 80 porsi sekitar 232.200, 100 porsi sekitar Rp309.000, belum termasuk biaya gas, minyak, kemasan, dan lain-lain. Terdapat pedagang batagor di dekat kampus yang bisa mencapai omset 1,5 sampai 1,6 juta per hari dengan keuntungan bersih sekitar 500.000 per hari, menunjukkan potensi usaha ini sangat besar. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh lokasi strategis, kualitas rasa, pengelolaan biaya, pelayanan konsisten, serta variasi menu. Strategi penjualan, promosi, dan target balik modal. Setelah mengetahui modal, ongkos produksi, dan peluang keuntungan, tahap terakhir adalah menjalankan usaha batagor ikan khas Bandung agar cepat dikenal dan menghasilkan pemasukan stabil. Bab ini membahas strategi penjualan nyata dan perhitungan balik modal yang logis. Strategi peluncuran produk. Hari pertama jualan adalah momentum penting. Batagor harus tampil menarik, harum, hangat, dan sedap saat digoreng. Pastikan meja tertata rapi, bumbu kacang diletakkan dalam wadah bersih, serta pembeli bisa melihat proses pembuatan secara langsung. Aroma yang keluar saat menggoreng akan memancing pembeli datang dengan sendirinya. Gunakan promo awal sebagai pemancing rasa penasaran. Misalnya, promo beli 5 porsi gratis 1 porsi. Atau promo jam tertentu, seperti harga spesial mulai pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Hal seperti ini terbukti mampu menciptakan antrian dan efek keramaian sehingga orang lain ikut penasaran. Teknik promosi jarak dekat dan jarak online. Promosi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Promosi langsung misalnya dengan membagikan tester kepada warga sekitar, satpam perumahan, guru sekolah, atau karyawan kantor terdekat. 1 potong gratis sangat kecil biayanya, namun punya kekuatan besar untuk memperkenalkan rasa. Promosi melalui internet bisa dilakukan melalui video pendek, unggahan harian di media sosial, serta dokumentasi kegiatan jualan setiap hari. Tampilkan proses pembuatan batagor dari awal hingga matang. Gunakan sudut pengambilan gambar dekat untuk menampilkan tekstur tahu dan ikan yang lembut, lalu perlihatkan bumbu kacang yang dituang perlahan sampai menetes jatuh. Konten seperti ini sangat mudah menarik perhatian karena terlihat gurih dan memuaskan. Buat konten review dari para pembeli pertama dan unggah ke media sosial. Testimoni mampu meningkatkan kepercayaan pembeli baru. Semakin banyak yang memberi komentar positif, semakin cepat usaha dikenal dan dipercaya. Simulasi balik modal. Misalkan pada bulan pertama usaha mampu menjual 80 porsi per hari dengan harga rata-rata Rp7.000 setiap porsi, omset harian sekitar Rp560.000. Dalam 1 bulan kerja dengan asumsi 26 hari, total pemasukan mencapai sekitar Rp14.560.000. Setelah dikurangi biaya bahan baku dan operasional, estimasi keuntungan bersih bulanan sekitar Rp6 juta. Bila keuntungan ini konsisten, maka modal awal sekitar Rp2.600.000 dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 bulan. Setelah itu, pemasukan murni menjadi profit yang bisa digunakan untuk menambah peralatan, memperbesar skala produksi, atau membuka titik jual baru. Penutup dan arah pengembangan. Usaha batagor ikan khas Bandung dapat menjadi peluang besar bila dikelola dengan perhitungan modal yang tepat, rasa yang unggul, serta strategi pemasaran yang konsisten. Mulailah dari skala kecil, pantau respon pembeli, catat setiap pengeluaran, dan kendalikan kualitas rasa. Jika pelanggan mulai kembali dan volume penjualan meningkat, tingkatkan produksi perlahan agar tidak terjadi pemborosan. Pada tahap berikutnya, usaha bisa dikembangkan dengan menambah menu siomay kuah, batagor isi keju, atau paket hemat untuk pelajar. Variasi ini membantu memperluas pasar tanpa kehilangan ciri khas rasa utama. Dengan kerja yang konsisten, manajemen yang jelas, dan keyakinan kepada Allah, usaha sederhana ini dapat berubah menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Dari batagor yang gurih, wangi, dan nikmat, siapa sangka pintu rezeki bisa terbuka lebar.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi usaha baru untuk kamu yang ingin memulai dari nol. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi ide usaha menarik lainnya. Dukunganmu sangat berarti dan menjadi semangat kami untuk terus berkarya.